Nah, jadi juga ada pertanyaan nih hanya untuk ilmu tadi itu. Itu kan setiap Jumat nih. Biasanya kan di Sabtu pertama itu kosong gitu. Dikosongi rancak jarang ada yang misi langsung tuh. Nah, jadi Pak, nang kayak bubun kami nang ini kan mau kan hendak mengambil mengambil kan ada lah tuh. Hadirat Sabtu pertama. Nah, ya jadi apa sih? Memang harusnya kayak itu. Justru di daerah-daerah lain anggap kada usah Hadramaut lah, di Jawa ada. Itu kalau sudah telat kita di start belakang. Ini bukannya berlomba menuju ada di sini. Saya kedua nih. Ini tuh banyak iya dipikir dulu wah gitu aja dipikir dulu. Kalau tidak takutan disuruh baca doa lah, kalau tidak takutan disuruh jadi imam, apalagi imam. Kalau cucu bebe ini. Iya, tunjulan. Kalau di Hadramaut kita telat sedikit ya tak ke belakang bisa sampai 3 ke 4 kita. Hebat sob. Kalau di Jawa kan gitu. Cuman ada kita nih ya itu Bang takutan. Berarti kan apa lagi? Cuman sambil dilihati kalau misalkan ada tokoh tertentu yang biasa duduk di sana misalnya kan jangan duduk di tempat sidin, biar aja kita cari tempat lain tapi tetap di depan juga. Ya ada gitu memang bukan sidin di situ. Nah, ibaratnya ya karena terdahulu kita memang kita lebih berhak, tapi kan kita tetap memandang dalam segi sosial juga. Di samping kita memperhatikan hukum agama, kesunahan dalam agama, tetap kita memperhatikan juga kehidupan bermasyarakat supaya sidin kada kada singgung ka sama anggap tidak di tempatku dulu jangan dulu. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu ada. Jadi kita biar jangan pakai gas dikit pada sidin, asal tetap di sab depan. Jangan dikosongin sab depan tuh. Nah, kalau yang sudah bertunjulan itu maju aja sudah. Maju kita sudah bertunjulan. Jangan bertunda lagi. Jadi berarti kan ada lagi sudah maju sudah. Aduh, kayak seru. Kalau dalam kebaikan ini kita bertunjulan makruh hukumnya. Dalam kebaikan. Jadi kalau dalam kebaikan ini jangan banyak fadilat nih. Perlu kita amalkan dia kan atau emang Itu gue udah tahu. Kecuali itu kan al-itharu fil ghurab ya makruh ya. Al-itharu fil ghurab artinya mendahulukan orang lain fil ghurab dalam kebaikan, ketaatan makruh. Kecuali yang dikecualikan, misalkan yang jika kita ulama besar misalnya itu ada kopiannya di depannya atau bahkan kita mundur spesies ke depan kalau memang itu adalah ulama besar itu ada apa dikecualikan itu karena ada alasan menghormati ilmu. Sebab kalau asal kaidah asalnya al-itharu fil qurabi makruh, itu kaidah asalnya artinya mendahulukan orang lain dalam kebaikan itu makruh. Cuma di samping kaidah dasar ada nanti pengecualian. Nah, yang pengecualiannya adalah jika orang yang samping kita ini orang yang muqaddam, dikemukakan orang dalam agama, dalam ilmu misalnya, ya, sudah ada apa kita biar aja. Kita di depan kan ada umat juga ya, masa ya nyaman aja gitu kan. Ada nyaman gitu. Yang di depan. Kan masalah coaching ini bang, coaching itu jual beli itu tuh kayak hukumnya juga. Boleh. Burung, kucing, karena ada gharad di situ. Artinya ada tujuan di balik menjual beli burung dan kucing. Burung itu kan yustamta atau yutamatta di sautihi, artinya kita bisa menikmati suaranya. Kalau kucing kan dengan bulu-bulunya lucu-lucunya itu, sah jual beli itu. Oh, bener apa? Ya kan syarat jual beli itu pertama an yakuna al-mabi'u tahiran, barang yang jual belikan suci. Lain anjing, najis berarti najis tuh. Kalau kucing ini jenis hewan yang suci. Ya kecuali bulunya yang terlepas dari badannya, itu kan karena hukum bangkainya jadi najis. Oh, dikait hukum bangkai. Hukum bangkainya najis. Kemudian yang diantara syarat jual beli anda punya mentafaan deh, barang yang dijual belikan itu bisa diambil manfaatnya. Kalau kayak burung itu manfaatnya kan suaranya, burung murai itu suaranya. Ada juga yang bulunya kayak cendrawasih misalnya kan bulunya. Atau seperti kucing tadi. Kucing itu kan dari wajahnya yang lucu, bulunya yang tebal. Itu kan masuk manfaat untuk kita bersenang-senang melihatnya. Kayak TV juga. TV itu manfaatnya apa? Mata, Pak.
hiburan deh gitu. Meledak lah. Sama kayak binatang-binatang yang apa piaraan tuh, walaupun dia tidak bisa dimakan, walaupun dia tidak bisa, ya itu bang namanya bangkai kan, matinya karena dimakan, tapi bisa diambil manfaat lain. Manfaat itu tidak harus makan, pemandangannya kita senang, hati manfaat. Kemudian diantara syarat jual beli itu hanya guna makluman, harus diketahui. Makanya ada guna dia beli kucing dalam karung. Banyak. Dan karung berarti Ada istilah biasanya sesuatu yang tidak terlihat itu tidak boleh dijual belikan kecuali mausuf, sudah disifati. Nah, walaupun tidak terlihat tapi sifatnya jelas itu boleh. Seperti baik salam. Jadi yang dimaksud harus diketahui di sini baik itu langsung disaksikan oleh mata kita atau minimal disifati. Artinya disebutkan ciri-cirinya. Misalkan saya mau jual kain warnanya hijau, jenis kainnya kain wol, ukurannya 3 meter kali 1 meter misalnya, itu kan kalau kita sudah mengiranya sesuai dengan harganya sekian, bayarin sah. Mausuf bidillah seperti bayar salam kayak gitu, jual beli sesuatu yang tidak pernah lihat tapi bisa disifatkan. Ya orang jual beli online, melihat nanti langsung barangnya. Gambar aja mah. Sifatnya itu bisa mengetahui kan, ya apa itu maklum juga namanya. udah boleh. Boleh juga kucingnya untuk kucing. Boleh. Karena orang menukari kucing itu karena himo, berarti dia menikmati manfaat kucing dengan memandangnya. Bagaimana burung murai tadi kita menikmati burung tersebut dengan mendengarkan suaranya, kicauannya. Minum, saat minum Rahmati, bisa. Kalau misalnya kan lu ada kawan lu berkisah yang pinjam beli kucing. Nah sekalinya kucingnya tuh kada dirawat, terus kada lolos lo ketemu di jalan. Nah karena kejadian ini itu nih kayak mereka jarak tuh memberi kucingnya nih orang lain itu siapa? Maksudnya jarang kenapa? Jarang memberi Jarang kada dirawat. Jadi trauma ya. Saya pernah merawatnya. Jadi kucing itu kalau memang kita yang memelihara, artinya kan kita biarkan bebas. Berarti kan kita jaga, kita piara, maka kita pun harus menjaga makanannya, minumannya. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa lagi memelihara atau menjaga, ada 2 pilihan. Kasihkan ke orang yang bisa menjaganya atau dibuang aja, dilepas. Masalahnya ada dulu wanita diazab oleh Allah gara-gara seekor kucing. Jadi dia ini membiarkan kucing itu dikurung di rumah tapi dia tidak diberi makan. Jangan memberi makan tapi dilepas kan apa? Ini bisa dia cari makanan di luar. Ini enggak, sudah dikurung, harus diberi makan sampai mati. Gara-gara itu diazab menjadi neraka. Jadi artinya menzalimi binatang saja siksanya neraka, apalagi kalau yang menzalimi adalah manusia. Membuangnya gini jangan di makan. Uang makan kan. Nah, kalau itu orang jangan mau di utang udah itu jangan. Kasihan nih nyari utang lo. Kalau kena ada ular kah, maka ada sawah ditanggung sawah. ada sawah atau tangguh sawah dah. Kalau orang dahulu itu dari saking pengutannya ke apiknya, sampai itu ada dulu pernah orang ini di rumah itu banyak tikus. Jadi dia kawannya, kenapa kamu tidak memelihara kucing saja? Jangan nih. Kenapa? Sebab kalau saya memelihara kucing saya kalau saya memelihara kucing di rumah, tikus-tikus yang ada di rumah saya ini nanti akan pergi ke rumah tetangga saya. Berarti gara-gara saya memelihara kucing, akhirnya tikus yang di rumah saya pergi ke tetangga saya. Berarti dengan demikian saya mengganggu tetangga saya. Saya nggak berani memelihara kucing. Orang dahulu itu memikirkan matang-matang sebelum melakukan sesuatu. Kira-kira ini kalau saya lakukan mengganggu orang lain ya? Kalau kita kan nggak. Yang penting diri sendiri lagi. Sampai ada orang di zaman dahulu itu tuh, tetangga ini kan dapat hadiah kepala kambing.
Jadi dia apa itu namanya sejar lakinya. Tangga kita ini lebih memerlukan kasihan. Kita masih ada makanan sedikit. Udah kasihkan aja ke tetangga kita. Jadi kepala kambing ini balik aja. Nah di Jerman menerima ya. Alhamdulillah Himong dapat rezeki. Ya kepala kambing kan dagingnya masih ada, otaknya nyaman gitu aja. Jadi pas menerima hadiah itu rupanya yang di sini nih memikirkan pun dengan tetangga yang satunya lagi. Nah, sepertinya tetangga kita yang di sebelah ini lebih memerlukan daripada kita. Bagaimana kalau kepala kambing ini diberikan saja ke tetangga sebenarnya? Oh iya aja, berikan sana kita. Jadi 7 buah rumah terbeli ke asal pulang. Kepala kambing dari Subhanallah. Dan dari saking perhatiannya tuh. Makanya orang zaman dahulu tuh gawean kata lebih banyak berkah. Nah ini usaha industri perkebunan lengkap banyak, tapi kekurangan aja. Keberkahan diangkat pun. Yang kita meninggal itu kan dia misalkan mengucap kata la ilaha illallah kan, itu kan pasti alhamdulillah sudah. Tapi misalkan Ada lanjutan hadisnya itu. Oke. Man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal waktu itu dia mengucap dua kalimat syahadat, tapi ada khalisan min qalbihi, murni dari hatinya. Maksudnya tulus. Yang dibacakan ulang Bang biasanya kan? Memang sunnah ditalkinkan. La ilaha illallah. Kalau bisa mentalkinkan itu orang yang dicintainya dan bukan ahli waris. Sebab kalau ahli waris sama talkinkan, Ulang lagi, ulang. yang menyahwat. Soal kalau ahli waris sama talkinkan karena ada kecurigaan yang tidak baik. Nah, jangan-jangan menyurahkan apalagi mati nih. Gitu. Sehingga kasihannya meninggal dalam keadaan sultan. Nah itu. Jadi supaya orang itu meninggal dalam keadaan baik, tenang. Jadi yang mentalkinkan itu kalau bisa orang yang disukainya dan bukan ahli waris. Buninya kah, misalnya kalau ada, atau minimal siapakah misalnya yang sidin senang, cucu kah, kan cucu kan kalaunya anak masih banyak kan tidak mewarisi juga. Itu kan mahjub ada anak-anaknya. Kebetulan sidin ada sayang sama cucu sidin misalnya, karena mungkin sidin anggap fanatik dalam agama misalnya, kalau anak meninggal suruh itu tadi mentalkinkan senang. Itu yang kayak gitu. La ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucap la ilaha illallah udah berhenti dah. Jangan ulangi lagi dah. Sudah terakhir udah biar itu. Kecuali nanti ada mengucapkan kalimat lain hanya disuruh bahasa. Dan kalau ada mengucapkan jangan dipaksa. Ada boleh dipaksa. Kasihan kan. Bisa mimpi buruk mungkin boleh dikisar lebih. Mimpi buruk itu bisa jadi. Ini ada adghasul ahlam kan. Adghasul ahlam itu kembang tidur gitu. Itu biasanya gara-gara akibat tingkah laku kita seharian. Kalau terbawa dalam guring, Kepikiran terus lebih. Jauhin gitu. Tapi kalau kayak yang mimpi baik itu memang ilham dari Allah Ta'ala kan. Ilham itu mungkin amal soleh kita sampai kepada Allah Ta'ala, lalu dimimpikan yang baik-baik, bisa jadi itu pertanda bahwa Allah terima amal baik kita. Gitu. Ya Bang, tadi kan misalkan tidak ada yang mentalkinkan nih, misalkan spontannya tuh ucapkan misalkan selawat Bang misalkan. Ya yang warid hadisnya itu kalimat tauhid tentang la ilaha illallah. Itu kan yang dalam riwayat disebutkan. Atau kalau seandainya dia selain dari kalimat itu yang diucapkannya Allahu Akbar atau sholawat misalnya bagus. Cuman untuk riwayat yang ada kalimat tauhid itu yang utamanya. Adapun kalau dia biasanya yang lain saja tapi isinya bagus, zikir, tasbih, sholawat kepada Rasulullah ya bagus. Nah itu semua syaratnya khalisun min qalbi. Sebab ujar Imam Abdul Al-Haddad, iblis itu tidak akan berhenti menggoda Bani Adam sampai ruh berpisah dari jasadnya, sampai meninggal. Jadi kadang-kala iblis itu kalau dia putus asa menggoda hambanya, dimanfaatkannya kadang-kadang. Misalnya Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah dulu ketika beliau sedang sakaratul maut, datang orang mentalkin sini, ya Imam la ilaha illallah, nah Imam gul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal kan tidak sih. Kejutannya bukan murid-murid sini, bukan keluarga sini.
imam besar, orang soleh, wali ibaratnya, kok disuruh ditalkin mengucap dua kalimat syahadat malah atau kalimat tauhid malah mengatakan la. Jadi setelah beliau sadar sebentar dari sakaratul maut, normal setumat, lalu bubuhannya bertakun, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya kami tadi baru saja mentargetkan engkau kalimat tauhid, engkau malah menjawab la, tidak. Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, saya mengatakan tidak itu bukan kepada kalian, tapi saya mengatakan tidak itu kepada iblis yang datang kepada saya mengatakan kufur billah, ayo kafir kamu kepada Allah. Makanya saya kan la, artinya saya tidak akan pernah kafir selama-lamanya. Yang lain ketemu ini orang sakaratul maut ya. Kalau sekelas Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakaratul maut seperti itu, makanya itu minta terus, mati minta terus. Berarti sampah pun iblis itu lebih kemanusiaan itu ya. Itu sampai jadi menghadat tadi ada riwayat orang tuh kadang dimanfaatkan sama iblis ketika iblis menggodanya supaya tidak mengucapkan kalimat tauhid, tapi orang ini kuat dimanfaatkannya pulang. Baiklah, kalau kamu memang mau mengucapkan kalimat tauhid, ucapkan, tapi angkat tangan kamu biar orang tahu bahwa kamu mati dalam keadaan baik, jadi kamu dipuji oleh orang banyak. Akhirnya angkat tangan, akhirnya mengucap kalimat tauhidnya bukan khalisan lillah, bukan murni karena Allah lagi, tapi karena kita tanggung lawan orang. Akhirnya kalimat tauhidnya tidak akan membantu dan memberikan syafaat kepada orang itu. Nah, itulah iblis. Iblis itu licik, segala cara ditempuh sama dia. Makanya kita harus belajar ilmu itu yang akan membela kita. Kan kayaknya kan tahu kita, berarti kalau seandainya sakaratul maut nanti kan sedikit atau sedikit banyaknya ada apa yang kita ingat, oh hati-hati nih ada iblis nih. Nah, jadi jangan montok, jangan dituruti sama sekali. Dia nyuruh angkat tangan, jangan angkat. Dia nyuruh kedipkan mata, jangan kedipkan mata. Makanya wa khalifis syaitana wa khalifin nafsa wa syaitana wa qsihima. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa qsihima. Wa inhuma mahabbakan nusha fattahima. Disuruh kita untuk menyalahi keinginan nafsu dan syaitan. Kalau kedua yang tetap menasihati kita, curigai, ini tidak akan baik. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله